Oke, selamat datang kembali di channelku di konten ngobrol santuy. Di konten saya kali ini saya mengundang temanku yang asli Balikpapan, cuman kita kenalnya di Jakarta. Ya kan? Siapa lagi kalau bukan Alka Minion. Kenalan dulu, Bro. Nama aku Alka, ya sekarang kerja sambil buka usaha juga sini, coffee shop salah satu. Ya, dan juga sekarang aku lagi ada di kopinya dia, coffee shopnya dia, Bukan usahanya dia. Iya kan? ya sih. Ya. Sebelum itu mungkin aku kepo sih sebenarnya. Ntar dulu disclaimer dulu ya. Ah. Ini aku buka duluan tadi soalnya berapa kali tag ini. Nanti dikira aku sudah minum duluan. Soalnya tadi berapa kali tag ini guys. Iya, boy, sorry. Di sini juga banyak yang balapan. Gara-gara nggak masuk di Mandalika, jadi dia di Manda BJ-BJ. Ya. Ya. Sekedar info juga ya, Dilema Kopi itu ada di BJ-BJ. Oke, promo. Sekedar info, Dilema Coffee ada di BJ-BJ dan satu-satunya coffee shop yang ada rooftopnya. Dan di sini nanti iya, kira di rooftop Balikpapan banyak. rooftop di ini BJ-BJ kan. Ya. Aduh, sorry guys, udah sopan. Ya, aku mau tanya Cok, kenapa kamu disebut Alkeminion? Anjir. Kenapa, cerita dulu cerita. Minion itu nicknameku dulu pas masih main Mobile Legend. Kayak apa ya? Terkenalnya itu nama Minion. Ada Nico Minion, makanya ditanya. Ya karena aku juga tidak terlalu tinggi sih. Bilang pendek juga enggak. Bentar. Sekarang ini ada yang balapan, Cok. Susah juga gitu. Ya memang. Jadi pemain nih ceritanya nih. Ya, kalau dulu sih sempat ini apa? Pengalaman di sport, terutama Mobile Legend ya. Aku pernah di dunia games wakilin Balikpapan buat kontes di satu Kalimantan tuh di Palangkaraya dulu sama teman-teman juga. Berarti apa masuk di provinsi ya? Iya, sudah tingkat provinsi. Provinsi. Dan pas di sana ya kurang hoki lah, kalah. Jadi harusnya bisa ke Jakarta tuh kalau sudah lolos kan wakilin Kalimantan, tapi belum rezeki. Itu kalau boleh tahu masuk squad mana, Boy? Kaum muda, pasti orang Balikpapan yang main ML nggak mungkin tak tahu kaum muda. Parah kamu kalau nggak tahu kaum muda, Boy. Pemain lama pasti tahu sih. Walaupun sekarang banyak yang vakum ya. Ya. Atau masih banyak kan teman-temanmu yang Masih ada sih yang aktif. Cuman ada yang juga sekedar iseng main. Kayak aku sekarang paling main ML tuh kalau gabut-gabut doang sih. Karena banyak pikiran, banyak yang susah dipikirkan. Pemuda pebisnis banyak pikiran sudah. Amin. Oke, selain ngobrolin tentang backgroundnya si Alka, aku juga mau tanya-tanya soal gimana sih awal mula dia memulai bisnis dan kenapa kepikiran pengen buka coffee shop. Padahal kita semua tahu modal untuk buka coffee shop ini tidak murah dan juga tidak tidak gampang untuk mempersiapkannya, ya kan? Iya sih, benar sih. Tapi aku salah sih sama dia. Awal ketemu dia itu di Jakarta. Padahal dia asli Balikpapan. Kita ikut apa? BLK terus Ya, pokoknya ikut program pemerintah gitu, nah pelatihan kerja yang pemerintah Kota Balikpapan kerja sama pemerintah Kota Bekasi di situ. Jadi kita kayak pertukaran pelajar gitu lah. Ya, tepatnya itu di Bekasi. banyak pengalaman juga sih pas di Jakarta ya kita ya. Betul sekali. Itu Ya, itu juga just kayak titik balik karirku ya sebagai pekerja lah, sebagai pekerja pengusaha, tuh. pekerja dan pengusaha dong sekarang. Ya sih bisa dibilang. Aku nggak mau nyebut diriku pengusaha sih karena belum sesukses orang-orang besar lah. Ya, tapi kalau dibilang pengusaha ya amin aja. Amin. Awalnya tuh kan kita yang di Jakarta tuh yang di situ tuh yang benar-benar yang ku dapat kalau aku pribadi ya, nggak tahu kan kamu gimana. Kalau Ya, aku pribadi sih mental sih terutama. Nggak kita ketemu sama orang Aceh tuh kan. Orang Aceh, orang Medan, orang kita ketemu Jawa, orang Medan, Kediri, semuanya. orang mana lagi? Orang Serang, Serang, Banten. Nah itu. Terus habis dari situ kan pulang dari Jakarta tuh. Tapi itu momen yang nggak pernah kulupakan sih kalau aku ya. Nggak tahu kalau Alka mungkin udah dilupain. Enggak sih, Pak. Masih keinget Walaupun momennya lah. kita expect orang Aceh sebelumnya tuh yang kita pikirkan seperti ini, dan orang Medan yang kita pikirkan sebelum ketemu tuh seperti ini dan suku lain juga.
Ternyata pas ketemu asli, pecah banget boy. Keren. Bayangkan satu mes itu ada semua Nggak, nggak provinsi. pulau Kalimantan ada, Sumatera. Papua nggak ada, boy. Papua sempat kok di Bekasi. Siapa? Ada yang ketemu Oh, di dia, Bekasi. Kalau kita lagi apel-apel gitu Iya, kan iya. ada. Ya itu. Kita di bagian warehouse-nya sih itu. Apa pelatihan kerja bagian warehouse. Nah, logistik lah ya. Logistik lah ya. Nah, awal tuh dari situ kan selesai pulang dari situ lamar kerja kayaknya waktu 1 bulan deh. Aku keterima kerja di ini di Avian, ada distributor cat-cat gitu, warehouse juga. Avian. Oh ya. Di situ posisinya Yang di mana? Karangau. Oh, keren. Oh. Nah, situ posisinya jadi checker. Kalau situ checker job desk-nya kayak asisten kepala gudang gitulah. Kalau kita kan checker cuman Ngecek barang Ya. yang mau dikirim, yang masuk gitu Kalau aja. itu- Kalau itu enggak di ya, Avian. secara general gitu buat jadi asisten kepala gudang lah. Nah, terus itu 8 bulan resign sekarang. Habis itu ngelamar di PT Siper Project Shopee. You kenal lah ya kan, PT Siper. PT Siper Project Shopee, warehouse Shopee itu warehouse Benar. pertama Shopee deh kayaknya di Balikpapan. Kalimantan. Oh, Adanya di Kalimantan. Balikpapan ya. Samarinda enggak ada. Enggak ada. Oh. Ya udah. Awal tuh Keren pokoknya memang Balikpapan ini ya. Banyak yang pertama kali di ya, Balikpapan. pokoknya tuh awal banget tuh buat ngebangun warehouse Shopee-nya tuh sudah masuk di situ, dari nyusun rak apa segala macam semuanya. Dan pas di situ tuh ya mulai inilah jenjang karir karena di bawah naungan Shopee kan. Shopee Betul, kita betul. tahu sendiri lah, perusahaan yang besar, terus manajemennya juga pasti bagus kan. Jadi Sudah kita kompeten lah ya. Ya, kita kalau ada di lingkup positif atau yang ya inilah produktif lah. Pasti Kalau bahasa sekarangnya itu vibe positif. ya positive positive vibes Nah, ya. Jadi ikut juga. Jadi banyak upgrade skill juga di Betul. situ Shopee. Di situ kita bisa berkembang lagi. Nah, Kalau kita dapat lingkungan yang toksik, kita ngestak aja. ya Mikirin pasti. diri sendiri itu pasti. Lanjut. Baru itu Setelah itu? Kamu nah, di Siper. Siper proyek Shopee jalan berapa bulan ya? Kayaknya baru sekitar Oktober, sekitar 4 bulanan lah. Nah, untuk aku sih salut sih sama PT Siper itu, dia benar-benar kayak Peduliin dia. iya peduli sama ini apa? Sama skill Karyawan. kita. Jadi kayak jenjang karir itu gampang diraih di situ. Dia nggak mandang kamu lulusan SMK atau ijazah atau apa. Nah, pas hari itu tuh bulan Februari kalau nggak salah ya. Nah, aku dapat loker dari kamu kan. Kamu di Pinar Balikpapan kan. Nah, terus aku resign dari Siper itu. Aku resign dari Siper. Masuklah keterima di Puninar hari itu kan. Parah. Parah. Padahal aku udah bantu, ternyata sehari doang anjir. 3 hari, Cok. Oh, 3 hari. Nah, fun Isi fact-nya ini, bangke, euy. fun fact-nya ini kan 3 hari kan. Hari pertama, Gak hari enak kedua. aku gak enak sama HRD-nya, Cok, asli. Memang lagi butuh orang, terus kamu pengen pindah dari Siper, ku jadikan lah linknya kan. Dapat masuk, dibujuk lagi sama bosnya di Surabaya. Nah, belum tuh. Nah, Oh, belum. hari pertama itu sudah dapat anjas, safety, helm, apa, ID card, baju semua gitu kan. Iya. Hari kedua itu aku ditelepon sama ini apa, manajerku pas masih di sana di Purinar. Dia telepon, Manajermu yang mana nih? manajer di Siper. Oh, manajer lama Siper. ya. Pak. Nah, terus ditelepon dia yang nanya kabar, terus aku bilang kenapa Pak? Dia bilang bisa ke gudang nggak? Maksudnya ke Siper kan? Ah. Pulang kerja dari situ. Soalnya dekat aja kan, kilo 13 ke Karyango situ. Nah, baru bilang bisa sih. Kenapa emang? Dia bilang ini ada challenge dari kamu, dari Pak Mayor. Pak Mayor itu vice president di Siper. Dia itu kan paling sesekali lah ke Balikpapan kan. Nah, kalau cerita yang ku dengar, yang enggak tahu ya nanti kalau di belakangnya gimana ya. Cerita yang ku dengar tuh kan siapa? Si Pak Mayor tuh datang ke Siper. Ah. Terus itu nanyain ini apa? Alga mana? Alka mana katanya. Bilang manajerku itu sudah resign Pak, sudah per minggu itu kemarin. Gua bilang, loh kok resign? Susah ngomongan lah. Coba kamu telepon dia, Yohan nama manajerku tuh, Pak Yohan. Halo Pak Yohan, siapa Yohan. tahu Bapak main YouTube kan, nonton. Nah, terus itu ini apa? iPhone
Dia bilang ada challenge buat aku buat Surabaya. Jadi supervisor di situ. Awas kan. Jadi supervisor umurku berapa ya? Ini anak sombong ini anjing. Masih umur 22 tahun jadi supervisor di Surabaya. Woi, aku langsung anjir jenjang karir ini sudah. Namanya kita realistis lah ya. Kayak ya udah aku. Jadi aku- pas di momen itu dia langsung hubungin aku sama teman kita satu lagi Alpi. Alpi, ya. Pas istirahat kerja, ngajak nongkrong di luar, ngopi sambil ngobrol. Dia ngomong kayak gitu. Ya mau nggak mau kita udah ibaratkan demi apa? Realistis juga lah. Walaupun aku udah kerja di situ, tapi ada dapat kabar teman dapat tawaran tempat lain. Ya udah, Aku senang lah ya. lebih baik kamu ambil aja kasur. Udah nggak apa-apa, ngomong baik-baik sih intinya. Kita datang dengan baik-baik, kalau bisa pergi juga baik-baik Ya. gitu aja. Nah, sudah dari itu sudah aku dihubungin buat ke Surabaya. Nego-nego inilah gaji apa segala macam kan, job desk dan lain-lain. Udah aku oke di situ. Nah, terus hari ketiga itu sudah sama apa HRD-nya tuh kan suruh tanda tangan kontrak kan. Aku itu jas anjir di dalam dalam ruangan HRD itu kan. Diam aja aku sudah disodorkan di kontrak. Aku ala baca aja. Padahal yang kupikirkan itu gimana rejectnya caranya? anjing, gimana nolaknya nih bangsat gue kan. Sudah baru kenal lagi baru ini apa baru masuk benar baru masuk. Sudah lama aku di situ berapa menit lah. Habis itu aku ngomong lah kayak apa HRD-nya kan, ini Mbak siapa yang muda itu, Mbak Ade. Mbak Ade, udah Mbak aku ini apa nggak bisa tanda tangan kontrak karena aku dapat kayaknya muda tuh dibawa aja kan. Nggak apa-apa, selesaikan aja. Kayaknya aku nggak bisa ini apa nggak bisa lanjut kontrak karena nggak bisa tanda tangan kontrak karena aku dapat panggilan di perusahaan sebelumnya yang Shopee itu dengan jabatan yang lumayan, aku bilang gitu. Sudah jadi kontrak aku 3 hari aja guys di Penginar Anjir. kembali. Tadi kamu Mungkin aku di blacklist sudah sama Penginar. Bangke. Nah, habis itu sudah kan Surabaya tuh planningnya 1 minggu ke depan tuh aku Surabaya tuh. Cuman aku di Balikpapan dulu kayak ya prepare mental apa semuanya, kayak job deskku benar-benar aku pahamin semua kan. Di warehouse itu kan banyak kan divisi inbound, inventory, outbound dan segala Betul, macam. ya. Bagi aku nanti bakal megang warehouse sendiri gitu kan. Ya udah aku ini apa upgrade skill lagi lah. Teman-temanku kaget tuh yang dianu karena memang nggak ada yang tahu kan. Balik lagi Alka ini, langsung ada isu ke Surabaya gini. Ya udah. Nah, tau lah pasti dunia kerja itu ada aja kayak teman kerja yang gak suka kita atau Ya. julid atau iri Betul, lah, betul. Pasti ada itu. Itu sudah nggak bisa dipungkiri lagi sih namanya. Nggak bisa dunia dihindarin kerja. juga. Ya memang ada kayak gitu. Cuman Jalanin aja. gimana cara kita bawa diri kita Menyikapin aja ya. buat Gimana cara kita nyikapin orang kayak gitu aja sih. buat ya ke arah positif lah. Udah. Nah, terus itu apa? Anjir nyangkut bobanya. Terus habis itu sudah satu ke Surabaya nih. Aku tuh kan bener-bener aku kan orang Sulawesi. Sama sekali satu pun keluarga aku nggak ada di Surabaya, Cok. Jadi aku tuh sempat pasang di IG lah, namanya sosmed, manfaatin sosmed juga kayak pasang di story. Guys, ada nggak yang punya kenalan tuh keluarga di Surabaya? Iya. Paling aku cuman kayak minta tolong buat dari kos aja gitu kan di sana. Karena hari untuk apa penginapan sana awal 2 hari di bayan perusahaan kan, di hotel gitu kan. Jadi setelah 2 hari itu aku harus sudah cari kos benar-benar sendiri dari awal tuh sendiri nyari kos apa. Nah, aku pasang story tuh. Kebetulan ada temanku dia kuliah orang Balikpapan, dia kuliah di Surabaya juga. Terus itu ini apa dia punya kontrakan tuh, ngontrak di sana langsung 2 tahun rumah di kontrak kedua. Dia Ikutlah kamu sih. balas DM ku, dia lagi pasti Balikpapan tapi lagi libur kalau nggak salah itu. Nah, dia DM kak tinggal tempatku aja katanya. Kontrakanku Iya, aja gitu. Aku soalnya kosong gitu, ada kamar lah, kayak gitu kan. Itu sebelum aku berangkat kan. Nah, padahal yang temanku ini aku nggak terlalu kenal kayak kenal itu dia itu sepupunya teman SMP ku, teman dekatku juga. Teman dekatku itu pun cuman sekali aja ketemu itu pas hari itu kayak cara ngegrill gitulah di rumahnya. Itu pun sudah sekali aja. Welcome banget ya. Iya, ini nama apa ya? Kayak rezeki itu bukan cuman materi lah kalau menurutku. Orang Jadi baik. itu orang baik itu juga termasuk rezeki juga iya. dan gak expect-nya. Nah, aku awal nggak enak kan.
nggak enak sama dia kan, aku bilang nanti aja aku cari kos dulu, aku bilang usahain. Nah sudah, aku diundangnya tuh ke rumahnya tuh, sempat tuh sebelum aku berangkat diundang, tempatku aja kak, gini pokoknya sudah ngomong-ngomong lah Surabaya gimana kayak gitu kan. Sudah aku berangkat lah Surabaya. Anjir memang kamu kalau misalnya orang baik papan nih nggak pernah bukan aku, jangan aku nggak sombong ya, maksudnya jangan ambil persepsi kalau dia sombong ya. Ini maksudnya iya, dia bercerita menurut apa pakai pengalaman bahasanya aja. sendiri dia. Nah itu apa, Nggak apa. Bentar guys. Nah ini apa, Kilat guys. nah waktu Surabaya itu memang beda banget tau. Kayak turun di bandara itu orang itu kayak namanya mungkin kota besar lah ya. Kalau kita turun itu dari bandara langsung kayak ditawarin, bener-bener kalau di sini mungkin nawarin aja kan, ayo kak ini Iya, kalau sana Samarinda apa, nawarin tapi dipaksa. bener-bener diikutin anjir. Iya. Bener-bener diikutin dari keluar, abis ngambil koper tuh Hati-hati sudah memang. diikutin. Jadi aku tuh, nah ada temanku di Malang, Nadila, teman SMP kan, teman lama, sahabat lah, aku anggap dia sahabat, nggak tahu kalau dia anggap aku sahabat. Baru kamu Nadila. Nah Sahabatku. aku video call dia aja ala kayak seakan-akan dia sudah jemput aku gitu, nah, biar aku nggak terganggu sama yang ikutin aku. Bentar, itu berarti kondisinya kamu lagi takut ya? Bukan takut, Jas, kayak bingung, lebih ke bingung sih, bingung. Nanti aku naik mobil ini tahu-tahu kemana gitu kan, aku nggak punya siapa-siapa kan. Betul. Nah itu pun aku belum ada booking hotel, belum ada persiapan gitu, tempat tinggal. Udah aku pura-pura video call. Jadi aku cuman percaya itu kayak naik Grab aja gitu ya. Jadi di sana kan ada memang stand khusus Grab gitu kan. Jadi ya udah ke stand situ aja kan. Nah, jadi nggak diikutin lagi tuh sama apa sih bahasanya kalau yang nawar-nawarin taksi? Calo kah? Oh, Bukan. Ya kayak gitulah. Iya, kayak calo. Udah carilah aku sambilan aku tuh baru booking hotel tuh pas lagi di dalam mobil. Sudah aku bilang sini aja. Ini ada ini yang dekat ini dari dekat bandara lah, dari bandara. Langsung ke booking aja. Dapat. Jadi aku pesan ke situ aja sudah Mas. Jadi aku booking sudah kan. Sudah dapat. 2 hari aku bermalam di situ di hotel itu kan. Nah, bingung banget sudah. Nah temanku yang Surabaya ini yang nawarin tempat tadi, sampai dia itu kayak effort banget gitu. Nah dia, ntar ya kak aku hubungin temanku yang di Surabaya buat jemput bareng temanin kamu nyari kos. Sumpahnya pada aku ini dekat enggak, kayak memang orang baik gitu loh. Baik banget orangnya pokoknya. tapi kamu sadar nggak bahwasanya relasi itu sangat penting Iya, emang? Benar kan? Kamu ngerasain kan? Dan juga kita berbuat baik itu juga bakal kebalas lah. Nggak tahu entah kapan kita butuhnya, tahu-tahu ada orang baik padahal Iya. nggak kenal tapi dia baik sama kita. Bakal ada feedbacknya lah. Iya, intinya jangan pernah bosan kalau mau jadi orang baik. Terus itu sudah sampai Surabaya, udah aku kayak bingung sudah kan. Nanti prepare kosnya apa lagi. Aku tuh lebih awarenya kalau kota besar Surabaya gitu ya, kayak lingkungannya gitu. Nah takutnya nggak sesuai sama aku kan, karena sumpah Balikpapan ini kayak kota aman banget lah. Mungkin kalau misalkan standar kita kayak lihat Balikpapan ini biasa aja kan. Ya memang sebenarnya kayak Balikpapan tuh nggak terlalu wah banget, cuman di kota lain tuh lebih rendah. Bukan SDM-nya atau apanya, maksudnya dari segi keamanan dan lain-lain itu lebih rendah. Jadi Balikpapan tuh aman, sudah kayak menurutku ya aman banget gitu kalau dibanding kota-kota besar lainnya. Nah, dibandingkan Surabaya, Balikpapan ini di atasnya lah untuk tingkat keamanannya. ya, karena situ mungkin padat penduduk juga kan, karena kriminalnya juga tinggi. Padahal lah. di Balikpapan ini berbagai macam suku, iya. Dan rokok ya. Lanjut guys. Nah, terus itu aku sudah mau aku ke kontrakannya temanku itu. Sumpah. Sampai kamu tahu, aku itu sampai ini dipinjamin motor. Sama motor 2 tuh di kontrakan, pakai aja kak dia bilang. Habis itu sudah aku tinggal di Surabaya tuh, sudah kerja lah kayak biasa kan. Masuk pertama kali ke lingkungan kerja itu, rajin banget aku itu Jas. Bangun tuh subuh kan, namanya kita baru kena kayak ngerantau gitu lah, langsung dekat sama Tuhan. Sama kayak kamu naik pesawat kan lagi apa sih namanya kalau kita turbulensi apa gitulah. Jadi langsung ingat Tuhan anjir, langsung kayak astagfirullah kayak gitulah. Jadi agamaku itu jadi langsung jadi malaikat. Ya. Padahal anjing juga aku ini. Nah, terus itu ini sholat subuh lah apa. Aku itu kan sama sekali nggak tahu
Surabaya kan. Ah. Nah, dari Google Map itu kontrakan itu ke tempat kerja aku yang baru 45 menit. Mm-mm. Jadi aku OTW itu dari jam 7. Jam 7 tuh aku sudah OTW itu kan. Nah, Ibaratnya itu ya apa pegawai baru. iya. Nah, habis itu kan ini jalan di Surabaya itu anjir, sumpah Gelap. buat pengalaman, bukan gelap. Bingung kamu kayak misalkan jalanku ke kontrakan tuh mau ke tempat kerja, pas pulang itu nggak bakal lewat jalur yang sama. Kalau sini kan mau Oh, kamu iya. dari BJP Kampung Baru lewat Balikpapan Baru bisa aja kan, dari Kampung Baru ke sini lagi Masih bisa lewat jalur yang sama. ya, situ enggak karena tiba-tiba jalur satu arah, tiba-tiba jalur khusus mobil. Lucunya aku kan lewat Google Map tuh pakai headset, kayak belok kiri belok ini. Kamu tahu seharusnya perjalananku cuma 45 menit. Bukan karena macet ini ya, karena aku kan pagi banget tuh. Sampai 1,5 jam aku di jalan kelilingnya. Sampai aku itu kayak anjing, ini di mana ini? Sumpah, bayangin aja kamu sendirian di kota orang, udah tahu siapa-siapa, udah pernah ke tempat yang mau kamu tuju, udah punya teman sama sekali sudah. Kayak gitu kan sudah. Nah, ya aku sampailah sudah tempat kerjaan. Memang lingkungannya kotor banget. Karena lingkunganku yang di Siper yang di Shopee ini memang kayak kebersihannya terjaga banget. Kayak semuanya lah, kayak ya benar-benar perfect lah kalau aku bilang. Di situ tuh kayak aku baru masuk kayak ke kantor, anjing ini ruang bahasa ada putung rokok apa. Aku sudah mindset tuh, ntar kami ada matiku. Kayak ani juga apa starting drum kan, namanya orang baru naik posisi lah kayak ya gitulah. Ntar kamu ya aku habisin kamu gitu. Nah, habis itu ini hari pertama masuk kerja ya. Ternyata masuk kerja itu jam 9 tuh aku. Aku di sana tuh jam 8. jam 8 lewat lah. Iya, ini jadi 1 jam kan. Bilang mana karyawan nih. Nah, tapi saya dikasih kontak tuh sama manajerku kan, ini kamu hubungin ini. Dia itu admin di sana katanya kan. Bilang manajerku harusnya itu dia iri sama kamu Kak, karena dia 2 tahun sudah pegang project itu, tapi lagi butuh SPP, bukan dia yang dinaikin tapi aku dipanggil gitu kan. Ya secara personal mungkin lebih bervalue atau apa, lebih disiplin, karena pas aku dulu tuh sangat ngehargain kerjaan lah. Serius, itu kayak ngaruh banget kamu ngehargain kerjaanmu. Pasti ada, entah memang aku pernah lihat kayak quotes gitu kan, kalau kamu digaji 3 juta, kamu kerja itu seakan-akan kamu digaji 6 juta. Emang kamu gak bakal dikasih lebihnya itu dari salarymu kan, 6 juta, tapi ada aja pasti rezeki di tempat lain. 3 juta itu pasti dibayar, entah rezeki di tempat lain kayak kamu punya usaha atau apa pasti dapat lah. Dan ya kayak gue bilang tadi, nggak semua bosnya kayak bosmu. Intinya itu. Jadi itu. menyesuaikan aja cara kerja kalian, udah menghadapi posisi kerja di mana, sesuaikan aja. Hargain kerjaan Intinya lah. hargain kerjaan, selagi dia dikasih tanggung jawab, kerjakan dengan benar dan ya jangan disepelekan jangan disepelekan lah. Nah, terus sudah pertama anjir kayak apa ini, baru takutnya malah karyawan-karyawan situ lah yang mempersulit aku kan untuk ini ya untuk job deskku di situ seharusnya apa. Nah, tetapi ya cara pendekatan kita, aku ngikutin manajerku yang lama itu, Pak Yowan kan. Ya caranya ya dekat dengan karyawan biar kita bisa ambil hatinya gitu. Nah, jadi aku nggak ada kayak nggak ngebosi di situ, kayak maksudnya Nggak ada kamu harus ini batas ini. ya kan? Iya. Nggak ada batas berarti. Ya, Tapi dia tahu posisimu sebagai Ya, apa, maksudnya gitu. dan Nah. kamu menghargai dia posisinya sebagai apa. nah, Udah Nah. kamu hari pertama itu hari di pertama. situ, Nah, pokoknya di aman? situ lancar. lancar aja sih. Nah, habis itu yang karyawan itu ada 2 orang karyawan itu bandel, sering telat gitu. Nah, karena memang project yang kuan Bandel? ini, iya, Sering nggak telat. sering telat. Sorry. Project yang kuan ini memang kayak nggak ada yang kontrol gitu sebelumnya, jadi mereka semau mauannya aja kan. Ada si manajer, cuman manajernya itu pegang 2 project, jadi Jadi dia nggak nggak fokus di satu project yang kepegang itu. Nah, bandel kan sering telat gitu. Ya udah, jadi aku mikir kan, anjir kalau kayak gini terus ini seenaknya mereka kan. Sudah, singkatnya aku request security di tempatku. Terus security itu wajib nulis nama karyawan tuh yang masuk. Karena sebelumnya kan nggak ada fingerprint, nggak ada apa. Iya kan? Jadi kalau telat tuh ya masuk aja gitu kan. Kurang terorganisir lah, kurang terstruktur. Sudah bikinkan 1 minggu tuh aku report gitu kan, email ke ke atasan lah. Nah, ini aku bilang telat gini. Akhirnya keluarlah bisa keluar SP1 awal. Kerja ada komplain gitu kan, namanya B2C. Kalau aku di B2C kan kayak dari marketplace gitu. Nah, ada komplain lah. Jadi dia tuh nggak ngikutin SOP dari dari kita kan. Sudah, itu juga aku jadi alasan cek CCTV. Inilah buktinya gini.
Dan endingnya pokoknya dua orang itu dikat Parah, kejam anjir. dikat, ya udah. Kamu pernah mikir nggak kan apa dia sering telat atau gimana? Mana tahu dia ngurus Enggak, jualan aja. memang molor. Aku sudah Mana tahu dia ada keluarganya 2 atau 3 kan ya, di sana. aku tuh yang enggak barbar kayak enggak pasti kayak nge-review dulu lah ini kenapa telat. Bahkan aku pernah kayak Datang ke jemput dia kan, ayo turun bareng aja aku bilang gitu kan. Ternyata nggak ada alasan yang benar-benar kuat buat dia telat. Apalagi hampir tiap hari telatnya. Jadi udah aku cut. Dan fun fact-nya tuh manajerku tuh adalah lama juga memang sudah nggak serak sama tuh orang, cuman dia nggak punya jalurnya buat ini ngekat karena adalah kayak backingan gitulah. Kalau Iya. sama aku nggak ada backingan gitu. Udah, itu kamu kerja udah berapa hari itu? Apa? 3 hari atau Lumayan berapa lah. lama sih kamu Ya, di situ? 3 bulan doang. 3 Nah, bulan? Tapi jalan 2 bulan itu aku ini apa? Nah Shopee itu baru buka lagi kan project di Palembang. Oh. Nah, ke Palembang sudah manajerku itu sempat hubungi lagi kan. Bayangin sore dikabarin kan nanti sore atau kan masih antigen gitu kan. Kan nanti sore antigen, besok pagi berangkatnya ke Palembang. Secepat itu aku masih ada pendingan job itu di Surabaya padahal. Ya udah aku bilang iya Pak. Jadi pulang aku beres-beres koper apa dan lain gitu. Nah, kamu di Palembang tuh gimana? Apa? Kamu suasana di sana sama itu- juga. Enggak sih beda sih. Palembang kayak memang namanya beda pulau ya, Kalimantan, Jawa sama Sumatera itu beda. Nah, habis itu di Palembang tuh kan ini apa sama 2 temanku dari Balikpapan. Nah, Ada juga yang di Palembang. Iya, 3 orang disuruh support ke sana, bantu proyek ke sana. Jadi ini apa? Kita ketemunya di Jakarta tuh transit kan pasti dari Surabaya transit Jakarta sama-sama Balikpapan. Terus sudah di pesawat tuh ngomong Ninjas kayak itu pas puasa loh itu. Pas ini apa? Nanti sampai sana sudah di bookingin hotel memang kan tidur memang aku ini di hotel bla bla gini sekalinya maghrib kita sudah apa landing di Palembang Dijemput. lagi nunggu koper tuh aku telepon lah sama pamer itu kan ya lagi posisi di Palembang telepon gimana lu Kak aku bilang ntar Pak lagi nunggu koper nih mau buka puasa dulu ya udah buru sini langsung ke gudang anjir bayangin kamu ya aku tuh dari bandara baru perjalanan tuh berapa jam itu di pesawat kan bandara buka puasa sebentar langsung ke warehouse. Mantap. Langsung ke warehouse bawa koper aku bawa ke warehouse. Pas sampai sana pun kerjaan anjing Langsung kerja? Iya. Anjir. Itu kan habis maghrib tuh kerja kan. Aku itu di sana sampai subuh. Sampai habis sahur baru ini apa? Baru balik ke hotel. Habis subuh itu hari pertama Palembang. Nah udah sudah ke sana alhamdulillah lancar lah pas aku support situ kan. Palembang berapa lama? Harusnya 7 hari tapi tuh karena ditahan lagi jadi 10 hari. 10 hari kamu situ. Nah aku sempat ditawarin lagi tuh sama pamer tuh kan buat dia bilang aku minta cuti, aku bilang Pak aku cuti lah 10 hari buat ini apa lebaran kan temanku yang lain tuh cuti paling 3 hari aku minta 10 hari kan Dikasih. dikasih enggak anjir dikasih terus dia bilang ya udah lu balik kan nanti ke Palembang ya lu balik ke Palembang nanti gaji lu dinaikin kayak basic di Surabaya sekian nanti tambahin lagi lah buat di Palembang kan ditawarin itu terus aku pulang dulu lah ke Balikpapan kan nah terus planningnya itu aku Palembang sebentar nanti support lagi buat ke Bali buat project Shopee Bali gitu kan ya udah aku pulang nah situ sih aku lebih mikir buat ini apa lanjut kerja atau ini apa lanjut buka bisnis karena kontrakku itu habis tanggal 25 tuh kalau nggak salah terus aku balik tuh kalau nggak salah tanggal 18 Itu tahun 2021. 21 sudah aku mutusin buat buka usaha aja kan jadi aku telepon lah Pak Mayor tuh bilang Pak aku nggak bisa lanjut jadi aku habisin kontrakku aja yang di Surabaya jadi nggak bisa ke Palembang jadi pulang tuh profesional aja aku Surabaya lagi tuh tanggal 18 terus balik sudah resign tanggal 25 balik jadi seminggu aja Surabaya paling prepare barang gitu kan Pulang kesini habis dari Surabaya resign berapa lama kamu nganggur itu? udah nganggur sih lebih tepatnya langsung siapin buat dilema ini. Oh jadi apa? Jadi ceritanya pas sudah kamu di Surabaya kamu kepikiran karena ngelihat kontrak nggak lama lagi. Enggak. Gimana? Sebenarnya aku pasti diperpanjang ya. Cuman oh sudah mau habis kontrak sekali. Cuman kontrak yang emang udah tertulis tuh mau habis gitu kan. Kamu berpikir pengen buka usaha gitu. Aku pikir kan kayak ya dengar kata-kata orang lah kayak ini buka usaha itu enak autopilot passive income ini nggak usah kerja
Udah kayak gitu anjing cuma susah banget. Susah coy anjir. Dia baru ngerasain ini, apalagi dia bukanya pas pandemi boy. Apa Kaget ini? juga aku yang ku tahu dia kerja di Shopee kan, tahu-tahu nyambi buka usaha juga. Wih, keren kamu kak, aku bilang. Nah, Di terus, BJ-BJ lagi, tempatnya horor. iya itu juga teman tuh banyak nanya kan. Nah. Yakin gak kamu kak ini apa buka usaha lagi kok covid gini PPKM lah segala macam. Apalagi sampingmu ini loh sainganmu tak itu ya bahasa mereka itu ya pasti yang dia mah tahu lah. Bilang, yakin aja ngapain Black Abang?" sugar. Ya itulah Black sugar. black sugar Ya. black sweetie sih lebih tepatnya. Black sweetie. Black sweetie sih. Nah sudah habis itu buka usaha bertiga nih sama sepupuku. Oh, jadi kamu buka usaha bertiga? Ya, bertiga. Kamu Sepupuku sama sama cewekku, cewekmu? ya. Wih, kelas. Nah habis itu kelas-kelas ya ini terus terang kayak buka usaha ini sebenarnya kayak sedikit memaksakan lah dengan budget yang minim dengan kami sendiri ruko sebesar ini ruko ukuran 5x17 3 lantai gitu budgetnya itu cuman 120 ribu. 10 juta anjing. Nah 120 juta guys, apa? dia modal ini nih semua. Gili mah. pelajaran aja ya buat mungkin siapa yang PR. mau buka coffee shop kan harus banyak lah yang harus kalian pertimbangkan dari tempat dari apa budgetmu apa yang penting apa yang nggak terlalu penting ya bikinkan Kameranya goyang. bikinkan aja grade-nya gitu. Nah terus terang aku pas buka usaha itu kayak namanya anak muda ya lagi membara-baranya kan kayak ambisius aja jas kayak pertama ini tempat ini apa di BJ tuh kan memang jalanan sepi kan cuman aku mindset belajar dari coffee shop lain kan Ya. kalau memang tempatmu bagus orang itu bakal effort datang ke tempatmu gitu biarpun kamu di mana gitu kan. Betul. Jadi yang kupandang itu terutama ini Tempat, terus pelayanan. ya harga juga Harga. sebenarnya ngaruh sih. Nah aku cuma naksirnya di ruko ini di di rooftopnya ini karena kan kopi shop di Balikpapan yang berrooftop tuh masih bisa dihitung lah beda kayak yang Dan lain itu kayak iya. konsepnya jarang ada yang rooftop jadi Betul. aku punya ciri ini. Dan juga kan di BJ cuman dilema ini ya kan, yang baru top. Di Black Sweetie juga nggak berstop ya. Nah itu terus sudah buka ini dengan budget pas-pasan ini aku kayak sharing juga ya ininya Ceritain. ruko Ceritain sama keluh kesahmu. ini aja lah kita buka ruko ini sewanya 60 juta Harga sewa ruko 60. bayangin guys Jangan 3 lantai ya kan. bayangin ya budget tuh cuma 120 budget tuh cuma 120 setengahnya itu sudah buat ruko doang dan tahu Tinggal 6 juta. 60 Iya 60 juta. dan tahu ya ruko ini nah ini aku juga sih kayak namanya kurang prepare kan kurang knowledge lah untuk masalah-masalah kayak properti dan lain-lain kan Masalah maintenance. ya. Kondisi ruko juga ya. Nah jadi aku pas visit ruko ini masih ditempatin sama kayak logistik Albert gitu loh. Jadi pas aku masuk ya lagi ini kan lihat-lihat rukonya kan mau gimana gitu. Terus ini dari lantainya tuh pecah-pecah. Rolling door depan tuh yang hijau di bawah tuh dulu tuh kacau lah. Kayak anda bisa ditutup rapat. Nah terus Penyok gitu. nah terus klosetnya juga sempat mampet tuh dulu tuh. Dan salah aku itu buat pembelajaran juga salah aku itu terlalu Ambisi. nganggap remeh hal-hal kayak gitu kayak oh ini gampang diperbaiki Iya. diperbaiki ada uang jadi ini Dan padahal ternyata- budget itu cuma 60 Dan ternyata kloset ini dia bikin kloset. bukan mampet kayak softtek atau penyangkut itu masih mending bisa dikasih Softtek anjir seperti tank. enggak maksudnya softtek kayak nyangkut softtek di kloset kan biasa mampetnya gitu kan kayak jadi tinggal disiram air kencang atau apa bisa kan atau ternyata Salah pipa. jadi tuh pipa yang kloset itu harusnya ke septic tank Ini enggak. malah Ke langsung selokan. ke selokan dan pipa kalau kalian tahu tuh pipa shower tuh yang bulat kecil tuh biasa malah ke septic tank jadi pokoknya itulah diperbaiki Terbalik ya. kalau dihitung-hitung tuh sama pipanya jasanya gini 10 jutaan lah sama pintu apa pokoknya benar-benar budget bersih tuh buat selain tempat doang ya Ya. cuman Perbaikan. 30-an aja jas 10
sumpah. Jadi Makanya karena sudah sewa ruko, sudah jalan kontraknya, ya Ya, mau ini harus jalan, tetap jalan. buat ngasilin uang kan. jadi itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil. Kalau kita mau buka usaha, cek benar-benar kondisi tempat yang pengen kita sewa dan juga apa kerusakannya, ditanya betul-betul ada apa aja kerusakannya. Jadi kita biar bisa ngobrol apa sama Iya. yang punya rukonya gitu nah. Buat nge-prepare lah. Kayak mana ini kalau rusak harganya bisa kurang. Itu harganya enggak kurang. Enggak, karena Tetap- aku sudah tanda tangan kontrak. Oh, Nah, iya, harusnya iya. itu untuk pengalaman kayak harusnya kalau kamu cari ruko atau tempat, Pak, misalkan kamu sudah visit ada yang kurang, langsung tembak aja ke properti, misalkan lewat ini ya, lewat apa pihak kedua gitu kan. Betul. Tembak aja. Dia ngasih harga contoh 80. Ya Bu, saya bayar 80 tapi ini harus Kondisi, diperbaiki, ini harus iya. diperbaiki. Ha. Jadi kita itu terima beres Betul. ruko yang dengan kondisi yang memang sudah layak. Jangan bebankan kerusakan itu Ke buat kita budget sendiri. budget modal kita. Jangan. Jadi itu di luar dari expect ya bakal rendah. Nah, aku jujur ya, awal grand opening itu kamu datang kan? Iya ada. Aku jujur kalau aku jadi customer, misalkan aku nih, anjir ada Dilema Kopi baru buka di Balikpapan. Apa? Penasaran lah datang ke situ. Aku nggak bakal datang lagi untuk kedua kalinya karena lihat tempatku pada saat itu. Cuma pas habis grand opening itu, alhamdulillah rame banget kan. Rame banget namanya, mungkin karena baru buka atau apa. Lagi naik-naiknya lah. Lagi naik-naiknya. Udah rame banget sampai aku tuh sampai di titik kayak anjir, kenapa aku nggak dari dulu buka kopi shop ya? Kalau lihat kayak hasilnya kayak gini. Antusias anak muda Balikpapan seramai itu ya. Ya kayak anjir, apa penghasilannya kayak gini, kayak enak aja jalannya, namanya usaha sendiri kan. Tergiur lah ya. Nah, udah habis itu dikit-dikit diperbaikin lah ini, kayak bawahnya tuh konsep baru kan kayak industrial gitu, terus atasnya ini dan Buat kalian yang penasaran gimana kondisinya Dilema Coffee, langsung aja datang Oke, ya kan. promo. Nggak Tapi apa. memang terus terangnya kayak apa yang kita pikirin tuh belum tentu orang lain pikirin yang Anjir, sama. ntar ada yang balapan ah. Oke. Juara satu dia anjir. Nah, kayak apa yang kita pikirin tuh belum tentu orang lain pikirin yang sama. Maksudnya Betul, iya, kayak iya. aku punya ide nih, konsepku kayak gini, oh bagus. Ya, Tapi belum tentu orang nanggapinnya Ya, bagus. apa yang kita pikirkan kayak, oh konsep saya bagus nih kayaknya. Ternyata pas orang yang lain lihat, Anda ini biasa aja ya kan. Contohnya kayak tempatku ini aku pede Jas, kayak tempatku itu aku pede, aku lebih baik dari tempat-tempat lain lah. Pas sekarang ini ya. Cuman malah keadaannya sekarang malah menurun dari pas awal yang jelek, kayak Yang jelek jelek, banget dulu. rame. Iya, pas sekarang Pas sudah dibagusin, iya, mulai sepi. mulai sepi. Ini kita buka-bukaan aja biar orang-orang juga tahu plus Biar minusnya. orang-orang juga mau cobain datang ke sini. Sama lebih ke anu sih apa? Lebih ke Edukasi. ngasih tahu ke buka kopi shop tuh nggak segampang yang terlihat lah. Iya, Kayak ngikut-ngikut. betul. Memang sih ya awal prinsipku itu kayak buka kopi shop. Kamu dah buka kopi shop banyak saingannya loh, sudah banyak Balikpapan. Emang banyak saingannya tapi traffic orang yang minat kopi shop itu juga lebih banyak. Betul Jadi, ya. sebenarnya jangan takut buat mulai, tapi pertimbangkan juga apa resikonya, kayak apa nanti yang kamu Dan, hadapin kayak Iya, gitulah. jangan takut untuk memulai bisnis karena apa semua rezeki udah di pos sama Tuhan masing-masing gitu nah. Ya. Misal nih, kamu buat kopi shop di sini, di sebelahmu ada ini apa Black Sweet, ya kan? Itu pasti ada lah rezekimu pasti. Nggak usah takut kalah saing, nggak usah. Walaupun manusiawi ya takut kalah saing. Ya pasti kita Tapi tetap harus Bismillah lah. Ini udah berapa lama? Dari bulan apa nih? Tahun berapa? Agustus. Oh, gue kira 1945 kan? Agustus 1945 bukan? Honda sudah jadi crazy rich sampai Crazy Rich Balikpapan. Enggak. Dari Agustus 2021 ya? 21 ya. 2021 itu kondisinya pandemi dan sekarang udah berjalan berapa lama, guys? Berapa ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 9. 9 bulan ya. Aku ngasal tuh. 9 bulan. Dan enak memang tempatnya. Aku juga lagi pesen cireng sih, cuman nggak datang. Gasnya habis. Gasnya habis guys, lagi susah. Nggak apa-apa. Lagi susah guys. Nanti pasti kerasain. Kalian harus rasain cirengnya, enak cuy. Cirengnya itu ada isinya dia di dalamnya. Nah, Ya, jadi keren sih. nah terus Apa? itu ini juga apa? Nah, selain yang apa dilema ini kan memang kita lagi
2 bulan ke belakang itu Iya, selain dilema nih, apa aja yang bisnis kamu jalanin? bisnis. Aku sempat ini apa? Bukan sempat, sekarang masih jalan buka usaha kayak bidang packaging gitu. Nah, Packaging. lucunya itu kan aku balik kerja lagi tuh sekarang nih di Siper di Balikpapan. Oh, kamu masuk ke Shipper lagi? Iya, Dari sekarang kapan itu? sambil kerja. Kayaknya dua 2 bulan setelah aku grand opening ini. Bulan Oktober. Nah, Masih butuh pemasukan ya? pokoknya cari cuan aja terus kan, masih muda, ngapain takut kan. Nah, jadi hari itu lucunya kita meeting kan masalah pengurangan karyawan. Terus aku terus bilang kayak, anjir, kayak kesian juga kayak temanku yang lagi covid gini kan, Betul. kayak bakal kena pengurangan gitu-gitu kan. Sudah ada planning tuh, sekitar ada kali 9 orang kan harus di-cut. Kita meeting tuh, terus aku nanya lah ke atasan kan, aku bilang, Pak, emang yang bikin, karena ini kan entah namanya ini apa, Perusahaan. peraturan perusahaan tuh kayak ada batas kos gitu kan untuk gaji karyawan, efisiensinya kalau segini worth it nggak dengan penghasilan segini, ya gitulah, itu urusan perusahaan lah. Benar. Aku nanya, apa sih yang paling bikin kayak paling bikin bocor kos lah di Shipper, dia bilang gitu. Nah, dia bilang consumable sih, consumable itu kayak bahan-bahan packing Shopee lah. Kalau kita pesan di Shopee kan ada bubble wrap dan lain-lain. Sudah aku coba kan, aku bertanya, bubble wrap memang beli berapa satu roll? Satu roll itu 254.000 Dari perusahaan lain. dari toko lain Dari gitu. toko, oh ya. Udah boleh sebut lah, takutnya Nggak usah. Ya, Nanti nah. kalah saing dia. 254.000 kan. Aku mikir, selain aku bisa bantu buat Supply kurangin itu? ya, selain aku bisa bantu kurangin apa Kos. kos. Nah, aku juga buat bisnisku kan. Jadi aku hubungin lah temanku yang ada di Surabaya itu. Yang bisa kah? Kebetulan dia kan memang punya ekspedisi gitu kan. Bisa kah kita pada nih peluang usaha lah buat supply bubble di sini. Rate-nya itu sebulan bisa 80 roll, 100 roll gini-gini lah. Sudah kita meetingin lagi itu bertiga kan. Meetingin, oke, jalan pembagiannya segini-segini. Nah, jalanlah sudah tuh bisnisku. Jalan bisnis bubble itu kan. Itu kamu nyuplai kemana aja? Ke Baru di Shopee aja. baru Shopee. Tapi dia itu Tapi rutin ya? tiap bulan. Nah, habis itu lambat laun berjalan, namanya kita kerjasama ya, usaha ya, pasti ada Naik turun. bukan naik turun sih, Jadi? kalau yang dibangun kayak cekcok lah internal sama partner. Nah, lama sini aku karena kebutuhan lebih kebutuhan keuangan lah, aku relate aja kayak dilema lagi turun, aku harus kayak bayar karyawan juga. Sempat aku jas beberapa kali tuh 3 bulan tadi itu sampai gaji karyawan pun itu aku pakai uang pribadiku di sini. Terus terang ya, biar kalian juga kalau mau buka kopi shop itu harus pikir matang-matang. Pikirkan matang-matang, guys. Pakai uang pribadiku, benar-benar pribadi. Karena di sini kayak cuma nutup kayak buat beli bahannya aja, sama kayak buat ya susu lah, lebih wifi atau listrik juga lumayan kan listrik kan. Nah, kayak gitulah. Terus memang sih kok akhir-akhir ini kalau Sabtu Minggu alhamdulillah rame terus. Tapi kan weekday-nya tuh nggak dapat. Kayak dari siang sampai malam tuh susah weekday-nya di sini. Apalagi BJ kan. Betul. Jadi kita nggak bisa lah nutup 5 lubang cuman pakai 2 jari lah hitungannya kan. Dari 2 weekend itu nggak bakal bisa nutup. Iya, nggak bisa, Boy. Ya kan? Nah, udah pakai uang pribadi dan keuangan tuh memang lagi susah banget. Memang susah banget. Aku Gitu terus kamu- terang aja lah. Ngapain kita gengsi kayak mau lihat orang kaya apa. Dan Nah, buat udah- kalian yang mandang Alka ini kaya, kamu dengar ceritanya nih, Boy. Dia demi gaji karyawan dia pakai gajinya dia. Jadi konsepnya karyawan yang menggaji karyawan. ya. Enggak apa-apa, memang kayak gitu Iya faktanya. kan? Nah, Tapi namanya juga resiko buka usaha seperti itu sih ya. Mau nggak mau kita harus rela keluarin kos yang lebih karena demi aku kemajuan ini juga usaha. kayak masih mau fake lah di sini. Iya, benar. Ini apa yang kubangun dari awal, kayak perjuangan dari awal di sini harus tetap ku jalanin lah. Nah, terus karena aku kepepet dengan keuangan itu kan, ya aku bikin agreement lah sama temanku yang aku kerja sama ini. Iya. Nah, aku bilang pembagiannya awal itu pembagian itu kayak dia 60 aku 40. Jadi aku mau balik, jadinya aku 70 dia 30. Karena jadi Kita cut dulu, guys. Karena hujan, ke bawah kan. kita pindah tempat.
Karena hujan kita pindah tempat ya. Oke, sorry guys, terpotong karena tadi ada badai di atas. Nah, lambat laun ya udah kayak ini apa? Kayak keuanganku juga nggak bisa nih kalau kayak gitu, terus kayak aku gajian untuk gaji karyawan lagi gitu kan. Aku butuh uang banget juga kan. Tapi alhamdulillah Jas, kayak selama aku kayak minus di sini, ada aja kayak rezeki tiba-tiba pesannya bubble-nya langsung 100 kah atau berapa gitu, ada aja. Dan Jadi itu cukup menutup ini pengeluaran untuk Iya. di kedai nah, kafe. nah itu pembagian tuh menurutku sudah kayak aku harus realistis. Aku butuh penghasilan lebih juga kan. Selain dari secara job desk dan apa-apa itu memang lebih, kalau aku pribadi ya lebih ke penting peranku. Karena aku yang langsung hubungin ke Sopiran, jadi aku ngajuin ke temanku itu untuk re-agreement masalah pembagian itu kan. Masalah pembagian itu kan. Nah, ya udah, jadi aku ajuin 70-30, aku 70 dia 30 gitu kan. Nah, tapi mereka ini apa? Mereka dia nggak setuju. Oh gitu. Bilang ya sudah, aku bilang berarti jalan masing-masing. Dan ini yang memang bikin aku ini siapa kayak gak enak banget lah. Teman yang gue ceritain tadi tuh kayak dia tuh asli definisi kayak orang baik banget. Nah, aku aja sampai mikir anjir kasihan banget orang siapa temanku ini kalau kayak ketemu teman yang salah apa, nyatanya malah aku yang kayak nyakitin dia lah kesannya. Jadi kamu kayak ngerasa Gak enak sama dia Gak karena enak sama dia. gimana aku harus realistis juga kan, aku butuh penghasilan lebih untuk nutupin semuanya. Sampai sekarang guys, aku ini orangnya kayak untuk mentalku sekarang ya menurutku ya sudah kayak apa ya, memang berani lah. Tapi satu-satunya yang kayak sekarang ini aku bukan takut sih, lebih kayak rasa apa ya, rasa nggak enak itu. Dia ada chat pemain panjang tuh, aku sampai sekarang ini aku nggak berani buka chatnya karena aku kayak nggak enak banget, kayak ngerasa anjir ini orang Surabaya gitu baik banget sama aku. Nah, berarti itu nggak jadi proyeknya. jadi ini kan sudah berjalan, cuman aku sudah berjalan lancar, cuman aku harus adain agreement sama dia tentang pembagian, tapi kita nggak capai kesepakatan. Ya udah, jadi dia masing-masing. Dan memang untungnya di aku karena aku langsung kan yang terlibat dari ini apa Shopee untuk ini. Tapi, Jadi aku bisa jalan tanpa mereka kesannya. Nah kesannya tuh kayak aku tuh ngerasa nggak tahu diri. Awal tuh ngerti sama mereka, tapi aku ini apa jalan sendiri sekarang. Dan ini apa ya udah kayak aku ngerasa ini apa nggak ya apa ya kayaknya ngerasa nggak enak banget namanya. Sampai sekarang aku nggak berani buka WA-nya dia yang chat itu. Dia chat pribadi aku kan kayak ada lah. Memang pas 2 hari aku baru tahu dia chat tuh 2 hari setelahnya, karena chat diarsipkan sekarang udah masuk notif tuh. Jadi diarsip, pas aku buka arsip ada chat. Kan aku buka tapi nggak ke itu Ya. sampai aku sudah kayak nggak sang mau ku chat juga kayak nggak enak juga mau ku baca juga aku nggak bisa. Jadi ya udah, mungkin kalau satu orangnya nonton aku minta maaf lah, kayak kerjasama kita itu putus. Cuman aku harus realistis juga lah sama ini apa wantu dan Tapi nggak bisa disambung lagi gitu, maksudnya kayak diomongin baik-baik. Emang nggak bisa. Nggak bisa karena sekarang ini jalan guys, aku jalan sendiri. Iya. Dan alhamdulillah tapi kayak biasanya dari dia. enggak, semuanya sudah aku yang ngatur. Dari barang itu surat dari Surabaya, barang itu dikirim di sini semuanya aku yang ngatur. Jadi aku ya beli sendiri aja, semua full penghasilannya itu dari buat aku sendiri. Dan dia kayak nutup aja. Nah ya itu sudah sekarang, sampai sekarang berkembang lah. Aku selain bubble wrap aku mau supply lakban, mau supply ini dan banyak. Kayak apa namanya itu ya? ATK lah ya. Ya, dan lumayan Tapi lah. kalau boleh aku kasih saran, coba deh kamu baik-baik sebelum puasa ini, ya kan? Ya, itu momennya sih, aku tunggu Iya. momen. Dan mood juga sih gimana cara Ini kan udah tanggal 1 April, besok kayaknya puasa. Tapi terserah kamu mau kapan, yang penting ya biar lebih enak, biar lebih kamu Ya. kerja itu ngerasa nggak kepikiran, wih aku udah untung banyak tapi kemarin orang yang ngebantu keuntunganku nih sekarang aku nggak kontekan lagi. Ya. Itu pasti kamu kepikiran kan? Ya Ini- kalau bisa omongin lah baik-baik, Ya. gitu aja. Ya. Oke, buat teman. Tetap sambung silaturahmi, terakhir ke rahmi nggak tahu lah, pokoknya itu tetap sambung tali persaudaraan. Nah, mungkin
mungkin nanti ada momennya lah untuk Ya. prepare Aku mental. nunggu infomu bisa ngomong sama apa kayak pokoknya aku nunggu ceritamu lah itu. Ya. Tadi udah dijelasin kan kayak apa jerih payahnya Alka membangun dilema ini dari bawah, dan juga dia kasih tips ke kalian agar kalau kalian mau buka usaha dipikirkan yang matang-matang lagi ya kan. Jangan, kalau bisa jangan nombok lah kayak saudara dia aslinya nombok sih, cuman aku ya Kayak orang lihat itu anjir Alka punya usaha. iya, aku awal ngeliat dia buka usaha, pandanganku itu kayak ih gila anak ini kemarin kerja di Shopee sekarang udah buka usaha ya kan. Dan ternyata setelah beberapa waktu yang lalu kita cerita juga ya itu ternyata kendalanya salah juga dia dari awal. Tapi ini apa? Kalau aku pribadi ya sebenarnya nggak terlalu Memikirkan nyesalin gitu karena orang menyesali. kalau menurutku ya apa ya? Aku sering namanya kita usaha kan sering nonton tuh kayak podcast tentang Usaha. orang-orang yang sukses. Betul ya. Ada satu quotes itu kayak ngomong definisi sukses yang sebenarnya itu bukan karena materi lah. Memang sih realistisnya memang semua apa butuh uang kan sekarang, cuman Betul. untuk kita pribadi tuh sukses itu ketika kita itu nggak disetirin dengan Orang. penilaian orang lain. Betul. Maksudnya Sukses mungkin ya cara kita sendiri. mungkin orang untuk sekarang ya kondisinya misalkan dilema ini lagi turun banget, lagi posisi turun banget terus. Secara materi memang aku rugi kan, secara materi aku rugi, tapi secara pribadiku aku menganggap diriku sukses. Karena apa? Karena menurutku aku spend uang berapa puluh juta untuk modal usaha ini, aku korbanin waktuku, aku korbanin pikiranku di sini. Aku dapat sesuatu yang Ya di luar. lebih mahal. Betul. Lebih mahal itu pengalaman. Karena contoh misalkan aku spend uang untuk kayak ikut apa sih namanya itu? Kalau misalkan kayak training gitu, Video. seminar. Oh, seminar. Mungkin aku bakal habis berapa puluh juta untuk tahu keadaan yang apa kayak gimana nih keadaan usaha. Tahu Karena secara teori doang. ya. Dan ini aku sudah dapat di lapangan langsung. Menurutku aku sekarang ini sukses untuk pengalamanku, terus ya untukku ke depannya kalau memang aku mau buka usaha lagi, dan aku nggak kapok buka usaha kopi shop, nggak kapok karena Betul. aku sempat di titik kayak yang anjing ini bisnis worth it banget dijalanin, cuman karena akunya kesalahan dari aku pribadi sih kayak banyak miss lah di sini, jadi memang harus terima kenyataan kalau lagi turun. Dan mungkin kalau kedepannya aku buka kopi shop lagi, insya Allah kalian bakal lihat aku lebih sukses dari yang sekarang. Amin. Dan mungkin Sabtu ada investor atau apa yang mau kerja sama, ayo kita ngobrol. Ya, Aku senang, jujur aku Ya. senang banget Jas, kayak ngobrol itu sama orang-orang yang berpikiran terbuka, bukan kayak nongkrong nggak jelas nyertain ini. Intinya berpikiran kita tuh kayak nyambung gitu nah. Iya, aku ya sering tuh datangin kopi shop kayak masih merintis juga sama kayak aku. Aku pengen banget tuh ketemu ownernya, ngobrol, kita sharing kendalamu apa. Aku bukan nganggap saing karena kalau kita itu punya target marketing masing-masing kan, kayak misalkan aku di PJBJ, ada yang di Sungai Ampel atau di mana, kayak ya beda. Kita itu nggak memang bisa di bidang yang sama, tapi bukan nganggap saing, bisa aja sharing. Aku nerapin ini di dilema, coba tes di sini Sabtu, di sini lebih rame. It's okay, nggak apa-apa. Saling kerja sama Ah. sih ya kan. Dan itu juga membangun relasi kan, mantau kita bisa kerjasama di kemudian harinya. Dan untuk pengalamanku masalah kerjasama juga sudah kayak lumayan banyak lah, kayak masa internal di dilema ini juga ada dulu sampai sekarang lah. Mungkin aku sama sepupuku tuh sempat cekcok tuh masalah di sini. Aku juga terus terang sebenarnya aku yang ini apa? Ego. Menurutku aku juga salah. Aku nggak bisa ngejudge dia dua salah, tapi aku punya penilaian sendiri lah. Tapi kayak secara keseluruhan mungkin aku yang salah secara operasional di sini lah. Jadi dia itu soal pasangan lah di sini. Dan memang ya aku sempat gentleman kayak ngajak meet kan, bilang nih pas dilema 6 bulan dan memang lagi downnya juga kan, bilang nah dilema sudah 6 bulan, aku yang pegang dari bulan pertama ke 6 bulan ke depan ini. Gue bilang aku terus sama dia, kalau aku sih nilainya aku gagal di dilema. Jadi gue bilang kalau kamu mau lanjut di dilema, lanjutin aja, aku lepas tangan. Dia masih punya hak juga di sini kan, karena dia juga invest di sini kayak gitu. Jadi fair-fairan aja lah. Tapi alhamdulillah kayak sepupuku itu
dewasa banget lah dari aku. Jadi dia ngerti ya? Tanggapinnya nggak apa-apa, lanjutin aja. Ini apa? Aku juga lagi fokus skripsi kan dia sekarang, nggak bisa fokus dilema. Terus aku mau pastiin juga, aku bilang mungkin kalau kita pembagian invest per bulan itu jangan terlalu berharap. Bukan memang apa ya, kayak biasa kan kayak kita bertiga tuh bahas kan pembagian invest gitu kan, berapa persen gitu. Jangan berharap di pembagian invest ini, aku bilang, karena memang lagi turun-turunnya. Dan aku berani jamin juga aku nggak ngambil uang untuk pribadiku gitu loh. Ya justru aku malah nombok secara pribadi, karena ya memang aku nggak bakal bebanin ke orang lain apa yang aku tombokin di sini, karena aku yang jalan ini, ya udah aku yang harus tanggung jawab. Jujur ya, kayak sebulan itu mungkin just bisa kayak 4 sampai 6 juta aku nombok di sini. Wow. 4 sampai 6 juta ke banyak rata-rata segitu. Dan ya itu namanya kita usaha, nggak bisa banyak hal yang di luar dugaan kita. Cuman alhamdulillah menurutku pengalaman yang aku dapat di sini tuh besar banget lah, dari mental, dari apa yang harus manajemen apa semua ini benar-benar dari, bukan aku ngomongnya kayak dari kepala aku lah, dari konsep sini. Paling aku kayak ngobrol juga sama cewekku kan, kayak ngobrol ini bagusnya gini kah, atau masalah finance juga aku juga ngatur, masalah manajemen. Mungkin dari pengalamanku kerja juga kan bisa kayak bagus lah untuk data. Cuman memang jujur sampai sekarang aku masih nggak nemu apa sih yang bikin dilema turun sekarang, apa karena lokasi atau apa, karena setiap tempat aku pede aja di sini gitu. Ini sih Kak, kalau menurutku ya karena emang situasinya Pak. Iya sih. Dan juga apa, anak-anak muda di Balikpapan kan apa ya, juga ada rasa bosannya lah, ya kan? Sama mungkin BJ ini kayak tempat yang lumayan susah diakses lah, kurang netral. Mungkin kalau dan juga mungkin mereka ingat karena tampilannya seperti ini dikira mahal, ya kan? Padahal enggak. Makanya dia lebih milih angkringan kadang gitu. Mungkin ya setelah video ini lah, jadi mereka bisa mampir ke sini. amin. Tinggal cocok-cocokan apa ya, kalau menurutku untuk tempat oke sih. Tinggal cocok-cocokan ini rasa sama harga. Untuk kenyamanan aku rasa nyaman nongkrong di atas itu, kecuali hujan. Kalau hujan, kalau deras memang ini apa? Kalau hujan ya Yes. namanya rooftop ya kan. Kalau mau nggak kehujanan ya di itu aja, tutupin aja. Sama mungkin masalah ini sih apa, lokasi sih guys, Lokasi ya. BJ karena misalkan nih kamu tinggal, aku lah contoh, aku tinggal di Kampung Baru. Oh iya. Terus misalnya aku nongkrong mau ke Balikpapan Baru tuh aku masih Dikit. bisa akses Balikpapan Baru tuh kayak netral tempat. Nah, yang dari Kampung Baru untuk ke BJB itu kayak ngerasa jauh banget. Betul sih, Sama aku dari nih. kilo 6 aja. Lumayan jauh kan. Lumayan sih. Nah, itu mungkin salah satu faktor lah, dan faktor-faktor lainnya mungkin masih aku apa ya, review lah kayak di sini tuh gimana. Dan juga fokusku memang untuk sekarang nggak cuma di dilema aja sekarang. Ya, jadi kamu harus berevolusi boy. Evolusi. Berubah, nggak evaluasi kan? Ya positif thinking terus aja. Mana tahu emang lagi sepi-sepinya, karena di apa kedai sebelah juga sepi juga kan. Nah itu lucunya kan, misalkan aku ini apa, aku nih misalkan kayak lagi sepi lah, aku itu sering mutar di RBB sini ya. Oh ini sepi. Jadi aku tetap positif, pikiran itu tetap positif kayak oh emang lagi sepi aja. Tapi sebenarnya itu nggak bisa dijadiin alasan sih, namanya kita usaha itu kita harus tahu kayak ini sepi. Iya, kenapa? Apa alasan Kita kenapa? harus pintar cari-cari Iya. solusi kenapa sih, ya kan? Secara ini apa? Bisa memecahkan masalah sendiri kenapa? Cara kayak anu lah, untuk kita sebagai pengusaha itu nggak bisa dijadiin alasan kayak memang sepi aja. Tapi secara kayak mentalku pribadi tuh aku ngomong gitu biar aku tetap optimis di sini, tetap positif aja jalannya. Positif vibe.